Pun, monggo. Assalamualaikum Bu Dewi, permisi nggih. Semoga hari ini punya waktunya nggih. Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah terima kasih banyak. Pripun Bu Ida? Saya ada waktu hari ini. Terima kasih Bu Dewi sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita berdiskusi dan saling sharing tentang beberapa hal nantinya. Oh nggih, saya yang berterima kasih sekali kepada Bu Ida sudah meluangkan waktunya buat berdiskusi dengan saya yang mungkin nanti ada beberapa masalah yang sedang saya hadapi dan bisa saya konsultasikan bersama Bu Ida. Bu Nyun Sewu, bagaimana kegiatan pembelajaran selama ini Bu? Apakah lancar Bu Dewi? Kemarin itu Bu Dewi sepertinya pernah bercerita tentang siswa ibu yang memiliki masalah nggih? Nggih, nggih. Kalau untuk kegiatan pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nggih, anak-anak antusias dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas Bu Ida. Cuma memang ada beberapa masalah berkaitan dengan anak yang sedang saya hadapi dan saya masih agak bingung untuk mengatasinya. Oh, ngaten. Yang saya Bu, kalau terkait dengan kegiatan kali ini, sharing kita kali ini, Bu Dewi kira-kira nanti apa ya pertemuan ini yang penjenengan harapkan dengan diskusi kita kali ini? Nggih, dengan berdiskusi dengan Bu Ida, saya berharap nanti saya bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi bersama anak. Kan ini napa niku ada anak yang kalau di dalam kelas itu terlalu aktif dan suka mengganggu temannya, ngoten pun. Oh, ngaten. Oh, Nggih. nanti oke. Terima kasih Bu Dewi. Semoga nanti setelah kita berdiskusi, kita sama-sama mencari dan bisa menemukan solusi atau atas permasalahan yang mungkin sedang Bu Dewi hadapi terkait dengan Nggih, masalah terima tersebut. kasih banyak Bu Ida. Oke. Nggih, makasih banyak Bu Ida. Oke. Bu Dewi, permasalahan Halo. apa yang sekarang sedang Bu Dewi hadapi nggih terkait dengan anak Bu Dewi Nggih. tersebut? Ngomong-ngomong. Nggih. Jadi begini Bu Ida, di dalam kelas saya itu kan ada 17 anak. Lah itu ada seorang anak itu Oke. yang namanya Mbak Zahra. Itu kan memang anaknya itu terlalu aktif ngoten, tidak bisa diem. Dadosi Oke. teng kelas niku munyer mawon ngoten. Lah dan suka mengganggu teman pada saat kegiatan pembelajaran. Dadosi kan jadinya teman-temannya itu menjadi kurang fokus dalam mengikuti kegiatan atau kegiatan permainan yang sedang dilaksanakan ngoten. Terus anak-anak niku nggih protes Bu dadosi teman-temannya, "Bu, Zahra loh Bu, Mbak anu ganggu terus loh Bu, ndak bisa ngerjakan tugas ini loh Bu." Gitu Bu. Terus nah, tapi Mbak Zahra niku, "Ndak loh Bu, saya ndak ganggu loh Bu." Yo ngaten Bu kalau di anu sama temennya niku, ngoten. Terus kalau di dalam kalau ditanya, "Mbak Zahra kenapa toh kok ndak bisa diem?" Lah saya kan inginnya begini Bu, saya kan sukanya begini Bu. Ngaten Bu kalau ditanya itu. Oh. Memang Nggih. anak-anak itu ya Bu usia TK, Nggih. usia TK Iya, itu Bun. mempunyai karakteristik yang sendiri yang masih membutuhkan bimbingan yang jelas ya Bu ya. Jadi Betul. sebenarnya bagaimana Bu ini di dalam mengikuti pembelajaran ini si Bu apa Mbak Zahra. adik Zahra ini bagaimana Bu? Apa mengikuti pelajaran terus napa mboten? Sebenarnya tetap mengikuti Bu. Kalau pagi itu juga berangkatnya pagi, semangat gitu ke sekolah, ketemu dengan teman-temannya. Cuma gini niku kalau sudah di sekolah niku yang membuat rame niku ya Mbak Zahra Bu. Pernah satu hari itu tidak masuk niku ya terasa sepi. Teman-temannya niku juga bilang, "Bu kok ndak ada Zahra sepi ya?" Gitu Bu. Kalau ndak ada Zahra itu ya teman-temannya itu mencari. Tapi kalau pas Zahra masuk gitu ya pasti sudah rame banget Bu. Ada apalagi di kelas niku nggih teriak-teriak ngoten sama teman-temannya niku. Kemarin itu juga mengganggu temennya sampai sampai di apa itu namanya dikeroyok sama satu teman sekelas, "Zahra lo rame, Zahra rame." Ngoten Bu. Sebenarnya nggih anaknya niku semangat Bu, semangat mengikuti kegiatan di kelas niku nggih semangat kalau pas masuk kemarin itu pernah tidak masuk beberapa hari niku pun bingung Bu. "Bu kok saya kata neneknya, itu kan kebetulan itu kan ibu sama
ayahnya itu kan jualan sate gule. Di rumahnya di Oh, ngoten. Ponorogo di kota. Lah terus setiap pagi niku ki diantar ke rumah neneknya yang kebetulan rumahnya dekat sekolah saya. Terus niku memang setiap hari niku dititipkan ke rumah neneknya. Terus sekolahnya di tempat saya, tapi kalau domisili niku di Ponorogo mriko. Lah lek Oh, pas setiap pagi kan diantar ke rumah neneknya, terus nanti jemputnya itu kalau ndak sore ya malam, pokoknya sesudah habis jualan itu kan baru dijemput. Dan namanya anak kecil ikut nenek kan nggih ngoten nika, Bun. Namanya nenek lek yang penting kan anaknya mau diem gitu kan udah gitu nggih. Dadose kayak ya dari kecil terbiasa dibiarkan ngoten nggih kayaknya. Mau apa Jadi dikasih. kalau dilihat, maaf, kalau Nggih. dilihat dari penyebabnya, panjenengan ngertos napa niki sepertinya? Kalau menurut saya niku disebabkan karena anak niku sebenarnya sedang mencari perhatian napa kurang perhatian dari orang tuanya. Kan jarang ketemu dengan ayah dan ibunya, Bun. Dari pagi sudah diantar ke rumah neneknya, terus nanti pulangnya sore atau kadang malam. Lah, malam itu namanya anak kecil kan sampai jam 8, jam 9 kan nggih pun ngantuk sudah tidur, ngaten nggih. Apalagi kalau malam kan biasanya bapak sama ibunya itu niku kan nggih repot menyiapkan yang untuk jualan esok harinya. Dadose kan memang nggih kirang perhatian, kirang kayak kurang kasih sayang ngoten. Dadose sehingga anak niku mencari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kalau di sekolah niku dia bersemangat karena merasa temennya banyak. Dadose kalau dia mencari perhatian, caper ngoten kan Nggih, banyak yang perhatikan ngoten to, Bu. Sebenarnya nggih. nggih, Kalau menurut saya ngoten niku, Bu, sebabnya, dari Mbak Zahra niku terlalu aktif dan, seperti itu. sering mengganggu temannya niku karena dia sebenarnya sedang mencari perhatian dari teman-temannya, ngoten, Karena Bu. di rumah mungkin belum mendapatkan itu ya, Bu, ya? Nggih, leres, ngoten. Dan saya Bu Dewi terkait Nggih. dengan ini, mungkin sebenarnya jenengan sudah punya gambaran solusi yang bisa mengatasi permasalahan putra jenengan ini. Rencana nanti nak seperti apa Bu? Mungkin? Nggih, kalau selama ini, ngaten beda. Saya sudah melakukan pendekatan dengan Mbak Zahranya itu, saya ajak bicara dengan halus dan lembut ngoten tentang perilakunya bahwa kalau mengganggu temannya itu kan, tidak boleh dan temannya, merasa tidak suka dan temannya itu merasa terganggu ngoten. Terus juga mengingatkan dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya. Kan biasanya kalau di awal pembelajaran itu saya sama anak-anak itu mesti membuat kesepakatan kelas bahwa kalau di kelas itu saling menyayangi bersama teman, saling menghargai, terus membuang sampah pada tempatnya, ngoten niku. Lah, saya ingatkan bahwa kesepakatan yang sudah kita buat apa? Bahwa kita itu harus saling menghargai dengan sesama teman. Berarti kan kita tidak boleh mengganggu teman, ngoten. Terus selain itu juga saya sebenarnya sudah mengkomunikasikan hal tersebut dengan neneknya, ngoten, mencari tahu dan napa niku, mencari solusi juga kenapa kok Mbak Zahra niku terlalu aktif dan tidak mau diem dan sering mengganggu temennya. Lah tapi orang tuanya niku nggih jawabnya, "Lah memang ngoten niku lho Bu, lah pripun malih?" Nggih ngoten Bu, namanya nenek kan nggih ngoten niku kalau ditanya ngoten to. "Ya nggih ngoten niku lho Bu, lah pripun lho?" Ya ngoten. Terus Nggih. Biasanya kalau memang ndak mau diem dan temennya merasa terganggu banget niku, saya ajak dan saya kasih mainan, saya tanya mainan apa yang dia sukai, apa yang mau dia lakukan pada hari itu, ngoten. "Mbak Zahra hari ini mau ngapain? Mau bermain apa? Coba bilang ke Bu Dewi, tapi nanti Mbak Zahra sama Bu Dewi dulu ya mainnya, biarkan teman-teman mengerjakan tugas dulu," ngoten. Nah, terus sebelum sebelum kegiatan pembelajaran itu biasanya saya membuat kesepakatan juga dengan Mbak Zahra. Nah, hari ini Mbak Zahra bisa hebat, bisa tertib, ngoten. Terus nanti kalau bisa tertib, nanti jempol 2 Bu Dewi kasih bintang 3, ngoten. Selama ini ngoten-ngoten niku yang sudah saya lakukan dengan Mbak Zahra niku, ngoten. Dengan apa yang sudah panjenengan lakukan itu sudah ada perubahan apa mboten Ibu? Nggih, alhamdulillah niku sampun Bun, sebenarnya sudah mulai berubah apalagi kan sekarang sudah kelompok B. Sudah kelompok B niku saya kasih tahu, Mbak Zahra sudah kelompok B itu sudah jadi kakak, berarti sudah bisa tertib, kan ngasih contoh yang adiknya yang di kelompok A, ngoten. Oh,
Iya toh Bu, udah jadi kakak, udah besar berarti Bu. Sebenarnya juga bisa bilang gitu Bu sebenarnya. Cuma nggih ya namanya anak kadang ya oleh pas kumat gitu ngoten nika, ngoten lho. Nah, Nggih. memang Bu, kalau saya boleh mencoba memahami nggih Nggih. Bu nggih, Nggih. terkait dengan permasalahan Ibu itu, yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari apa yang namanya peran orang Nggih. tua, dalam hal ini peran orang tua di rumah, karena bagaimanapun waktu di sekolah itu sebentar dibanding dengan di rumah. Di rumah itu lebih banyak waktunya. Jadi Nggih. ketika anak-anak itu tidak mendapatkan kasih sayang di serumah, maka secara otomatis mereka itu akan mencari perhatian di tempat lain, ngaten. Nggih, nggih leres ngoten Bu. Seperti itu nggih Bu ya mungkin. Nggih, betul betul. Jadi harus Nggih. ada kolaborasi nggih Bu ya. Pripun Iya. terkait dengan kolaborasi sampun nggih? Sampun, cuma memang saya inginnya itu kan berkolaborasi dengan ayah bundanya, kan memang jarang ketemu toh Bun, kan setiap hari kan yang nganter niku nggih neneknya, yang jemput kadang ya nenek atau kakeknya ngoten. Nah, namanya orang sibuk jualan kan nggih ngoten nika, apalagi kadang niku ki saya itu pengennya pas rapat wali murid atau kegiatan parenting niku beliaunya mau hadir ngoten, tapi nggih memang sering izinnya daripada hadirnya pas acara dengan wali murid bersama-sama ngoten nika, ngoten lho Bun. Dadi, dadosé kita biasanya juga lewat WA akhirnya, lewat WA napa saya sampaikan kepada beliaunya, bapak ibunya bahwa Mbak Zara niku kok kadose, di rumah perlu diperhatikan lagi, ngoten. Saya, bilangnya seperti itu, ngaten Bun. Terus terkait ini sudah dilaksanakan nggih Bu? Terkait dengan, Nggih. kegiatan itu? Artinya kemarin Sampun Bu. sudah dilaksanakan? Nggih, sampun sampun Bu Ida. Oh ada nih. Nggih nggih, alhamdulillah sudah berubah lumayan banyak ngoten Mbak Zaranya tersebut ya. Dengan perlu peningkatan nggih mungkin? Nggih. Oh sudah bagus Bu panjenengan itu sebenarnya terkait dengan, eee, penanganan terhadap anak yang mengalami masalah yang seperti itu, dengan kita bisa berkoordinasi dengan orang tua yang jelas dengan mengadakan berarti tadi saya mendengarkan ada parenting juga ya Bu. Nggih, Nah iya. dengan seperti itu yang jelas akan itu mesti akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nggih, Akan bener setuju. dari apa yang dipahami oleh orang tua nanti akan berpengaruh kepada bagaimana menangani anak. Ngoten to Bu? Nggih, betul. Nggih nggih nggih, terima kasih Bu Ida, untuk tindak lanjutnya nanti nggih memang paling utama niku kan kita memang harus mengkomunikasikan dengan orang tua dan mencari solusi bersama, ngaten nggih. 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 Nggih nggih. Bu Dewi, terima kasih nggih panjenengan sudah mencoba mengidentifikasi, sudah tahu tujuan, juga sudah tahu rencana. Itu sebenarnya sudah poin plus sekali ini terkait dengan Nggih. jenengan ini. Cuman nanti kalau masih ada masalah lagi masih bisa dibicarakan lagi. Nggih, Yang terima kasih banyak loh Bu Ida sudah meluangkan waktunya berdiskusi dengan saya, membantu saya kita itu mencari mending solusi. telaten gitu ya, apalagi anak Nggih. kecil itu Ya memang memang banyak-banyak membutuhkan sabarnya juga. ketelatenan. Nggih. Sekali lagi baik Bu nggih, terus semangat terkait dengan ini apa di dalam membimbingan anak ini kita tidak bisa hanya sendiri. Jadi kita Nggih. harus berkolaborasi dan kita tetap harus menjaga apa yang kita ucapkan kepada anak itu akan menjadi suri teladan bagi Nggih mereka yang nggih. Nggih nggih. Siap Bu sekali Ida, lagi terima terima kasih kasih Bu banyak. ya. Nggih, Dewi. sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dan kita obrolkan kali ini punya manfaat. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Terima kasih Bu Dewi. Saya akhiri dulu nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihentikan dulu.